Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Lin Tian pun bangun dari mimpinya, dan itu jelas karena bantuan yang dilakukan oleh pria tua yang merawat Lin Tian selama ini. "Kamu sudah bangun ya? Minumlah dulu," ucap orang tua tersebut. Lin Tian tanpa berpikir panjang lagi langsung meminum semua air yang ada di mangkok itu, karena dia tahu kalau pria tua ini bukanlah orang jahat. Itu karena, dia telah menolong Lin Tian. "Apakah kamu tidak takut kalau itu aku racuni?" tanya pria tua tersebut. Lin Tian menggelengkan kepalanya. Meski air itu beracun, itu jauh lebih baik daripada merasakan sakit akan kehilangan keluarga sendiri. "Aku sangat menginginkan kematian, karena tidak ada lagi hal berharga yang ada dalam hidupku ini," jawab Lin Tian yang terlihat sedih. Pria tua itu memandang Lin Tian untuk sementara waktu, sebelum dia pergi meninggalkan Lin Tian sendiri. Sesaat dia sampai di pintu, pria tua itu berhenti dan berbalik menatap untuk Lin Tian. "Jika kamu tidak memiliki alasan untuk hidup, maka carilah alasan untuk hidup. Masih banyak hal yang bisa kamu jadikan alasan untuk hidup di dunia ini, itu pun jika kamu ingin melihat dunia luar," ucap pria tua itu. Setelah mengatakan itu, dia pun pergi meninggalkan Lin Tian yang terdiam, setelah mendengar apa yang dikatakannya. "Mencari alasan untuk hidup, apakah itu mungkin?" ucap Lin Tian sambil mengecek dirinya. Dia melihat telapak tangannya yang masih terlihat pucat, lalu dia mengingat saat hidup bersama dengan orang tuanya. Pada hari itu, dia merasakan penuh kebahagiaan dan canda tawa dari keluarga serta orang-orang di desanya. Seketika tangannya tergenggam sangat kuat, di saat Lin Tian memikirkan kematian kedua orang tua dan penduduk di desanya. Mereka semua dibunuh, dan dibantai dengan kejam tanpa mengetahui apa salah mereka. Nah, balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah apapun, dan itu hanya akan menambah dendam baru yang terus berjalan tanpa henti, ucap ibunya saat mereka sedang makan bersama. Wajah Lin Tian bergetar untuk sementara waktu, sebelum dia melepaskan genggamannya dan menenangkan dirinya. Lalu dia menatap langit-langit di kamar itu, dengan air mata masih mengalir di wajahnya. "Ibu, ayah, aku akan selalu mengingat kata-kata kalian. Aku akan menatap masa depanku dengan pasti. Aku akan mencari alasanku untuk hidup, dan di saat aku melangkah keluar dari sini, aku berjanji tidak akan mengungkit lagi masa lalu yang kelam ini," ucap Lin Tian dengan wajah sedih, tapi ada sebuah tekad di wajahnya. Dalam beberapa hari, pria tua itu akan datang dan memberi Lin Tian obat untuk menyembuhkan dirinya. Lalu dalam beberapa hari ini juga, Lin Tian tahu kalau orang tua itu hidup sendirian di hutan ini. Kadang-kadang dia akan mencari makan dengan menangkap ikan, dan menanam beberapa sayuran serta buah-buahan di belakang rumahnya. 1 minggu kemudian, "Apakah kamu sudah sembuh?" tanya pria tua itu. Aku sudah sembuh. Kakek, biarkah aku membantumu?" ucap Lin Tian yang melihat orang tua sedang membawa 2 baskom air yang cukup besar. Lin Tian mendekati dan mengambil 2 baskom yang berisikan air itu, untuk membantu pria tua membawakan baskom itu ke dalam sumur di dalam rumah. "Apakah kamu sudah memiliki tujuan hidupmu?" tanya pria tua itu. Lin Tian menggelengkan kepala sebagai balasan, karena dia belum punya tujuan hidup. "Lalu, apakah kamu akan balas dendam terhadap pembunuhan orang tua dan penduduk desamu?" tanya pria tua itu lagi. "Tidak, ayah dan ibuku mengatakan, kalau balas dendam tidak akan menghasilkan apapun. Malahan, itu hanya akan membuat dendam baru terus-menerus berjalan tiada henti," jawab Lin Tian lagi dengan suara pasti. Melihat mata tegas Lin Tian, pria tua itu mengangguk. Lalu tanpa sepengetahuan Lin Tian,
Ada senyum kecil di wajah pria tua itu setelah dia mendengar apa yang dikatakan Lin Tian. Hidup Lin Tian terus berjalan di sana, dan setiap harinya Lin Tian akan menggantikan pria tua itu ke hutan mencari beberapa sayuran, dan kemudian berburu untuk makan sehari-hari mereka. Tiap hari Lin Tian jalankan dengan wajah yang selalu tersenyum, dan penuh dengan kebahagiaan. Meskipun kadang-kadang dia mengingat kenangan dari kedua orang tuanya, tapi sekarang dia tidak terlalu sedih karena dia tahu orang tuanya akan selalu ada di dalam hatinya. 2 tahun pun berlalu. Lin Tian, kemarilah, ucap pria tua yang terbaring di tempat tidur. Iya kek, balas Lin Tian sambil berjalan terburu-buru dan membawakan obat untuk si kakek. Dia akan membantu si kakek meminum obatnya, tapi tangan si kakek mencegah dirinya. Nak, aku ingin memberikan sesuatu padamu, kamu terima dan jangan melawan, ucap pria tua itu sambil tersenyum. Dia meletakkan jari telunjuknya ke kening Lin Tian, lalu sebuah energi putih mengalir dari tubuh pria tua itu, dan langsung masuk ke dalam kening Lin Tian. Awalnya Lin Tian tidak merasakan apa-apa, tapi lama-kelamaan, ada rasa sakit yang muncul dari kepala Lin Tian, dan itulah yang membuat dia menjerit kesakitan. Tahan saja, jangan melawan, ucap pria tua yang wajahnya masih biasa, tapi kini sudah terlihat mulai memucat. Hal itu terjadi selama beberapa jam sebelum pria tua itu melepaskan jarinya dari kening Lin Tian, dan Lin Tian pun berhenti merasakan kesakitan itu. Tapi saat Lin Tian merasakan tubuhnya, dia merasa sangat ringan dan seperti memiliki kekuatan yang luar biasa. Kakek, ini, ucap Lin Tian yang kebingungan sambil menatap pria tua itu, dan ingin mengetahui apa yang telah dilakukan pria itu kepada dirinya. Pria tua itu tersenyum, dan kemudian menceritakan siapa dia yang sebenarnya kepada Lin Tian. Dia berasal dari kerajaan cahaya, dan dulunya dia adalah raja dari kerajaan tersebut. Di sana dia juga seorang kultivator yang kuat, tapi seiring berjalannya waktu, dia semakin tua dan kultivasinya tidak dapat maju lebih jauh. Jadi dia memberikan tahtanya kepada anaknya, kemudian dia pergi dan hidup di dalam hutan ini seorang diri. Dia berencana ingin meninggoy sendiri di sini, tapi saat Lin Tian muncul, itu membuat dirinya ingin Lin Tian menjadi penerusnya, dan membantu anaknya dalam membangun kerajaan cahaya. Jadi apa yang barusan dia lakukan itu, adalah cara dia memberikan seluruh kekuatannya kepada Lin Tian. Sekarang Lin Tian telah mendapatkan ilmu, keahlian berperang, seni bela diri, dan kekuatannya secara langsung. Bisa dibilang Lin Tian sekarang adalah seorang seniman bela diri di tahap setengah abadi. Seniman bela diri terbagi atas 4 tahap, dan tiap tahapannya terbagi menjadi 3 tingkatan. Pertama tahap seniman bela diri, kedua tahap master, ketiga tahap grandmaster, dan keempat tahap setengah abadi. Memang ada tahap lain yang disebut abadi, tapi sangat jarang dan bahkan belum ada yang mencapai alam tersebut sampai sekarang. Setelah mendengarkan itu, Lin Tian terlihat sedikit kaget. Apalagi kakek ini memintanya untuk pergi ke kerajaan cahaya, dan menjadi penasehat atau jenderal di sana sambil membawa lencana yang dia berikan. Lencana itu akan membuat anaknya mengerti, siapakah orang yang telah mengirimkan dia ke sana. Cerita berpindah. Apakah ini tempatnya? Tanya Dewa Api Iblis sambil melihat ke tebing yang cukup gelap. Benar sekali, harusnya kamu bisa melihat formasi yang ada di depan bukan? Tanya wanita tersebut sambil tersenyum menggoda. Dewa Api Iblis mengangguk, dia melihat ke tebing yang memiliki formasi di sana, lalu melepaskan kekuatan terkuatnya ke arah formasi itu. Api Iblis menelan dunia, ucap Dewa Api Iblis. Bang! Krekek-krekek, retakan segera muncul di formasi tersebut. Melihat hal itu, wajah si wanita itu bahagia, dan ada senyum manis tergantung di wajahnya. Dengan ini,
Rencana Tuan sudah bisa dimulai, ucap wanita di dalam hatinya. Wow, hanya retak saja. Tapi itu tidak masalah, karena monster di dalam dia pasti bisa menghancurkannya dari dalam, ucap Dewa Api Iblis. Itu mungkin saja. Tapi mari kita kembali dulu, sebelum ada Irang yang mengetahui kita, ucap wanita. Lalu keduanya pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Di bawah tebing. Hahaha, langit telah menolongku. Formasinya sudah retak, dan aku yakin itu adalah ulah dai orang-orang tersebut. Bagus-bagus, Kaisar Harimau, kita pasti akan melunasi hutang lama kita setelah aku keluar, teriak monster yang ada di bawah tebing dengan gembira. Di alam binatang suci ini, wajah Linlong terlihat sangat jelek, di saat dia melihat ada darah keluar dari mulutnya. Wajahnya berubah menakutkan, dan aura membunuh yang kuat menyelimuti tempat tersebut. Siapa yang berani melakukan hal itu? Ucap Linlong dengan marah. Dan, boom, tempat dia sedang berlatih saat ini, itu langsung hancur berantakan. Semua binatang suci yang ada di sana pun kaget, dan ketakutan ketika melihat kaisar mereka tiba-tiba marah. Sedangkan Lin Gui, Lin Feng'er, dan Qi kecil, mereka langsung menuju ke tempat Linlong. Saat mereka melihat Linlong sangat marah untuk pertama kalinya, mereka seketika saja merasakan ada hal buruk yang telah terjadi. Kakak, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba saja menjadi sangat marah? Tanya Lin Gui sambil mendekati Linlong. Bajingan, segel yang aku pasang di tebing gelap untuk menyegel monster itu sudah melemah. Dan sekarang aku merasakan kalau monster itu mulai menghancurkannya secara perlahan, jawab Linlong dengan wajah gelap. Apa? Bagaimana mungkin? Bukankah tidak ada yang bisa menghancurkan segel kakak kecuali? Belum selesai Lin Gui berbicara, wajah Lin Gui seketika berubah saat dia mengingat sesuatu. Alam langit telah ikut campur, dan aku sendiri tidak tahu siapa orang itu. Tetapi sangat jelas orang yang menyerang formasi itu menggunakan nyala api yang sangat gelap, dan sepertinya berasal dari neraka, ucap Linlong saat merasakan orang yang menyerang formasi yang dia perkuat. Dewa Api Iblis, ucap Lin Feng'er dengan wajah serius. Dia lebih mengerti dengan nyala api gelap itu, bahkan dulu dia juga pernah bertarung dengan 5 dewa penjaga dari dunia bawah atau neraka. Jika itu benar, berarti orang-orang itu telah ikut campur. Atau mungkin saja, ini hanya keinginan dari Dewa Api Iblis. Ucap Lin Gui dengan serius. Kita harus berusaha memberikan pesan kepada saudara ketiga, agar dapat memperkuat segel itu. Karena jika tidak, maka dunia dewa akan menghadapi bencana, ucap Linlong. Yang lain hanya mengangguk, karena mereka yakin dengan kekuatan bayi kecil. Tetapi mereka ragu dengan kekuatan para dewa dunia dewa saat ini. Meskipun di sana ada dewa alam dengan 2 istrinya, serta saudaranya yang lain, tapi mereka yakin kalau itu hanya dapat menahan monster itu saja. Terlebih lagi orang-orang misterius yang memiliki tujuan tidak pasti ini, pasti akan ikut campur dalam kekacauan di dunia dewa. Sialan. Feng'er, Gui kecil, kalian berusahalah untuk mengirim informasi kepada bayi kecil atau kakak. Qi kecil, bawalah beberapa orang untuk menghancurkan penghalang yang mengurung kita. Ucap Linlong dengan wajah serius. Setelah perintah Linlong dikeluarkan, ketiganya langsung bergerak dan mencoba segala cara agar bisa berhubungan dengan bayi kecil. Cerita berpindah. Anggur yang enak, dan hari yang cerah. Ucap bayi kecil. Dia berhasil membuat Lin Xiao dan putri suku api menikah, dan sekarang sudah 3 bulan sejak Lin Tian berlatih. Bayi kecil pun sekarang sudah mencapai puncak Dewa Langit, dan bisa dibilang dia adalah orang keempat terkuat di dunia dewa. Sambil menikmati hari-harinya, bayi kecil memandang langit di puncak sekte seni bela diri. Bang! Bayi kecil terlihat kaget, dan botol anggurnya lepas ke tanah karena guncangan yang baru saja terjadi.
Bayi kecil langsung berdiri, dan seluruh bulu kucingnya terlihat tidak sesantai biasanya. Wajah kucingnya yang biasa terlihat santai, kini berubah menjadi serius saat guncangan muncul. Buruk tebing gelap, monster itu. Wajah bayi kecil langsung gelap ketika memikirkan hal itu. Wush! Lindong, Ying Huan, Ling Qingzu, dan dua paman Lin Tian, mereka semua sudah muncul di belakang bayi kecil. Mereka juga terlihat serius dengan guncangan yang terjadi barusan. Bayi kecil, ini, ucap Lindong dengan serius. Itu sudah jelas, kalau guncangan yang dia rasakan itu bukan hanya terjadi di benua timur saja, tapi di benua barat, selatan, utara, dan tengah, semuanya mengalami guncangan yang sama. Paman, kalian berikan pengumuman ke seluruh Dewa Langit, untuk berkumpul di Sekte Seni Beladiri dalam waktu 5 hari. Aku harus pergi sebentar, ucap bayi kecil dengan serius. Apakah ini seserius itu, sampai kamu harus pergi sendiri? Tanya Ying Huan. Iya, mungkin Paman Lin sudah tahu tentang monster yang pernah aku segel di tebing gelap. Jawab bayi kecil kepada Lindong. Apa, bukankah kalian sudah membunuh monster itu? Tanya Lindong dengan kaget. Bagaimana mungkin kami bisa membunuh monster itu, setelah dia menyerap energi dunia sebanyak itu? Aku hanya punya pilihan untuk menyegelnya di tebing gelap, dan secara perlahan memaksa energi itu keluar dari tubuhnya, jawab bayi kecil dengan serius. Mendengar jawaban itu, wajah Lindong menjadi gelapah. Dulu dia pernah mendengar bahwa, kalau Kaisar Naga dan Kaisar Langit bertarung dengan monster aneh yang sangat kuat. Dia sebagai dewa alam pada saat itu pun tidak ingin ikut campur, karena dia berpikir kalau dua kaisar telah bersatu, mungkin hal tersebut bisa diatasi. Tapi ternyata, dua kaisar itu tidak dapat mengalahkan monster itu, dan memaksa Kaisar Harimau turun tangan. Yang lebih parahnya lagi, menurut perkataan bayi kecil, di saat monster tersebut akan kalah, monster tersebut malah mengisap energi dunia untuk bunuh diri bersama-sama. Karena hal itulah, Kaisar Harimau dan dua kaisar lainnya dengan terpaksa menyegelnya. Jika dia tahu akan seperti itu, maka dia juga akan turun tangan sendiri untuk melawan monster itu. Lindong merasa agak menyesal dengan dirinya yang dulu. Jangan terlalu sedih Paman, jika kamu ikut campur waktu itu, maka orang-orang tersebut pasti akan mengincarmu. Karena dari kami, bisa dibilang kamulah yang terkuat. Sekarang kakak adalah harapan semua makhluk yang ada di dunia, baik alam langit maupun alam binatang suci. Ucap bayi kecil dengan serius. Apa maksudmu dengan anakku sebagai harapan dua alam itu? Apa alam binatang suci dalam masalah juga? Bukankah kalian mempunyai 3 dewa di sana? Ucap Ying Huan dengan serius. Sekarang bukan waktunya untuk membahas hal itu. Suatu saat nanti kalian akan mengerti, kalau kelahiran kakak bukanlah kelahiran seorang kaisar biasa. Karena hanya dialah yang mampu untuk mencapai alam yang tak bisa disentuh oleh aku, dan juga oleh Paman Lin, balas bayi kecil. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.